Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku di Prediksi Apa Bang. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu lindungan Tuhan ya. Oke guys, di video aku sebelumnya kita gagal JP kan. Dan di buildku semalam kita gagal juga nih guys ya. Apalagi di 2 minggu ini kita belum pernah profit ya kan guys. Aku jujur aja sama kalian ya kan, aku belum pernah profit di 2 minggu ini guys ya. Asik kalah satu aja kita nih guys ya kan. Oke, kita cek ya di build parlayku semalam ya. Yang pertama ya, di Parma Calcio melawan Benevento. Di sini aku ambil dengan pur setengah, skornya itu 0-1 ya. Kita gagal di sini ya kan. Di PSS Sleman melawan Madura United. Di sini aku ambil dengan pur setengah, skornya itu 0-1 cis. Kita berhasil menang full, oke. Di PSM Makassar melawan Persita Tangerang. Di sini aku ambil dengan over 2,5, skornya itu 3-1 ya. Kita berhasil menang. Di Bali United melawan Bayangkara FC. Di sini aku ambil dengan pur 3/4, skornya itu 3-0 ya. Kita berhasil menang full di sini cis ya. Sayang kali kita kalah satu ya kan cis. Oke, di build kedua aku ya, di Arsenal melawan Lyon. Di sini aku ambil Lyon pur 1/4, skornya itu 3-0 ya. Kita gagal. Di CD Lugo melawan Sporting Gijón. Di sini aku ambil ganjil ya kan cis. Di sini kita menang ya. Di Future melawan Al Ittihad Alexandria. Di sini aku ambil dengan pur 3/4, skornya itu 1-0 saja. Kita menang setengah cis. Kita gagal satu di Arsenal ya kan. Oke, di build terakhirku kita malah kalah semua nih cis ya. Di Santa Clara melawan Feirense. Di sini aku ambil dengan leg-legan Santa Clara, skornya itu 4-3 ya. Sayang sekali kita gagal. Di Malaga melawan Granada. Di sini aku ambil dengan pur 1/4, skornya itu 1-1 ya. Kita kalah setengah. Di Ibiza melawan Racing Santander. Di sini aku ambil dengan Racing Santander tahan di leg-legan, skornya itu 1-0 ya. Kita gagal. Di Valkyrie melawan Dundee. Di sini aku ambil dengan over 2,3/4, skornya itu 0-3 ya. Kita kalah setengah di sini cis ya. Sayang sekali kita kalah satu saja di 2 build ini cis ya. Oke, di sini Piala Dunia sudah main lagi kan cis. Kita bikin lagi single bet cerotnya ya kan. Oke, masuk kita yang pertama ya. Di sini ada Brazil melawan Kroasia. Di sini Bandar memberikan puran 1, puran 1/4, puran 1,5, puran 1,3/4 dan puran 2 ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2,4, ada over under 2,5, ada over under 2,3/4, ada over under 3 dan ada over under 3,4 nih cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Ces, di sini ada 2 pemain Belanda yang masih dipertanyakan ya, sedangkan di Brazil ada 2 pemain yang tidak dimainkan dan satu lagi masih dipertanyakan nih, Ces, di pertandingan mereka. Dan 5 laga terakhir Kroasia dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 lagi seri ya, sedangkan di Brazil dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan satu lagi kekalahan nih, Ces ya. Di pertandingan mereka di sini lebih diungguli Brazil ya, Ces, dengan 3 kali kemenangan dan satu lagi ke seri nih ya. Di klasemen ya, di sini sudah masuk di 8 besar ya kan cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Untuk di oddsnya kali ini, di sini Kroasia nggak bakal kalah di melebihi 2 gol ya cis. Karena apa? Karena di sini ya, di puran 1 dan di puran 1/4 ya, di puran 1/4 nya dia mendapatkan odd minus yang sangat dikit ya kan. Kemungkinan besar orang pasti tertarik untuk mengambil di puran 1/4 nya cis. Kalian hati-hati di sini ya. Ini Kroasia mungkin saja ya bakal selisih 1 gol saja, cis. Kalau mau main aman ya kalian bisa mengambil di over nih ya kan. Di over 2,4, 2,5, bahkan 2,3/4 ya. Ini hampir mendapatkan odd minusnya. Kenapa nggak tidak under, pada odds undernya lebih diungguli? Karena orang pasti berpikiran ini hanya menang 2-0 cis. Kalian salah ya kan. Ini bakal dicetak Kroasia 1 juga cis ya. Minimal skornya itu 2-1 cis, tapi untuk main amannya sih main di over undernya saja kan. Karena ini Kroasia nggak bakal kalah dengan selisih 2 gol cis ya kan. Kalau mau main amannya kalian bisa mengambil di over 2,5 atau 2,3/4 cis ya. Prediksi skor aku kalau nggak 2-1 cis ya, ini 3-1. Kalau main handicapnya aku nggak berani menahan dan nggak berani untuk mengambil di purchase ya kan, karena ini sudah masuk ke 8 besar cis. Kalau mau kalian bilang main handy ya, aku lebih memilih di puran 1 untuk main amannya saja ya kan. Tapi itu mendapatkan odd minus yang sangat besar kan cis. Orang pasti mengambil di puran 1/4 nya. Tapi aku nggak menyarankan kalian untuk mengambil di
handicapnya Cis. Aku lebih memilih untuk mengambil di over undernya saja ya. Aku memilih di over 2,3/4 Cis. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada Argentina melawan Belanda. Di sini Belanda memberikan peran setengah, puran seperempat, puran lek-lekan, puran 3/4 dan puran seperempat nih ya. Sedangkan di over under di sini ada over under 1,5, ada over under 2,1/4, ada over under 2 dan ada over under 2,5 nih Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, di statistiknya sendiri di sini ada 1 pemain Belanda yang tidak dimainkan, sedangkan di Argentina ada 3 pemain yang tidak dimainkan nih Cis di pertandingan itu mereka. Dalam 5 laga terakhir Belanda dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri nih, sedangkan di Argentina dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahan. Di pertandingan itu mereka di sini lebih diungguli Belanda Cis dengan 2 kali kemenangan dan 3 lagi seri nih. Di klasemen ya, sama seperti tadi udah main di 8 besar ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Untuk di oddsnya kali ini di sini Argentina berani ngepur sampai 3/4 ya kan Cis. Kemungkinan besar di sini Cis ya. Untuk di leg-legannya diungguli oleh Argentina ya, tapi untuk di puran seperempatnya dia mendapatkan odd minus yang lumayan dikit ya kan Cis. Kemungkinan besar di sini ya. Ini kalau mau main aman kalian bisa mengambil di ganjil Cis ya. Ini bakal susah untuk digolin oleh Argentina Cis. Tapi kalau dari purpuran memang Argentina diungguli, tapi di oddsnya aku lihat kayaknya belum bisa untuk mendapatkan selisih 2 gol Cis. Memang di sini ada puran 3/4 ya kan. Orang pasti tertarik untuk mengambil di Netherlands Cis. Kalian harus hati-hati di sini ya. Untuk di handicapnya aku berani main parlaynya saja ya, jangan di handicapnya, jangan di single betnya ya, karena mendapatkan odd minus yang sangat banyak ya kan. Kalau di parlay ya aku berani hanya main di leg-legan di Argentina saja Cis. Sedangkan di over under ya, aku lebih memilih untuk mengambil di over 1,3/4 nih Cis. Karena apa? Di over 1,5, 1,3/4 dan 2, dia di duanya sudah mendapatkan odd minus yang sangat banyak ya. Kemungkinan besar di sini Cis ya untuk mendapatkan total gol 2 kayaknya cukup bisa di match kali ini Cis ya. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Samsunspor melawan Yeni Malatyaspor. Di sini Liga Turki ya Cis. Di sini Bandar memberikan peran 1 dan peran 1/4 nih, sedangkan di over under yang di sini ada over under 2,3/4 nih Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini Samsunspor tidak memainkan 4 pemain ya kan, sedangkan Yeni ada 1 pemain yang tidak dimainkan Cis di pertandingan head to mereka. Dalam 5 laga terakhir Samsunspor dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri ini. Sedangkan di Yeni Malatyaspor dia berhasil mendapatkan 2 kali seri dan 3 lagi kekalahan ya. Di pertandingan head to mereka di sini bisa dibilang imbang ya Cis, dengan 1 kali dimenangkan oleh Samsunspor, 1 kali dimenangkan oleh Yeni Sport dan 3 lagi seri ini Cis ya di klasemen ya. Di sini Samsunspor ada di peringkat 2, sedangkan Yeni Malatyaspor ada di peringkat 17 nih Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Untuk di odds yang kali ini ya, memang di sini lebih diungguli oleh Samsunspor Cis, karena di klasemennya sendiri ya kan, bisa dibilang Samsunspor itu ada jauh di peringkatnya daripada Yeni Malatyaspor. Tapi di sini hanya ada puran 1 ya kan Cis. Untuk mau main amannya pastikan orang mengambil di puran 1/4 ya. Hati-hati Cis, ini jebakan ya kan. Kalian ambil aja di Malatyaspor tahan 1 atau 1/4 Cis. Aku yakin kali di sini bakal hanya selisih 1 gol saja ya kan. Kemungkinan besar di sini Cis ya, ini hanya bakal selisih 1 gol ya. Makanya aku bilang sama kalian di sini ambil di tahan 1/4 aja Cis, biar nggak seri ya kan. Sedangkan di over under Cis, aku lebih memilih untuk mengambil di over ya, karena di sini hanya 1 aja kan. Prediksi skor aku untuk laga kali ini Cis antara Samsunspor melawan Yeni ini bakal 2-1 Cis ya kan. Nah, di sini main di kandang Samsunspor tapi memberikan pur yang kecil ya kan Cis. Kemungkinan besar untuk mendapatkan selisih 2 gol kayaknya cukup sulit di match kali ini Cis ya. Oke Cis, sekian dulu prediksiku. Kau utamakan prediksi sendiri ya. Kalau cocok rasa kau gas ya kan. Kalau nggak cocok rasa nggak usah kau gas. Terbang kau nanti. Prediksi ini gratis ya Cis, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsAppku, nanti aku sertakan di kolom komentar Cis, oke? Sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakanlah lonceng notifikasinya, berdapat video terbaru dariku. Oke Cis, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time, bye. Like a Hellcat.